Ternyata sibuk itu tidak hanya butuh semangat, tapi butuh sehat juga. Weighing down so heavenly, gonna fall eventually. There's no defying gravity. I've got the world on top of me, weighing down so heavenly. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gua Raihan Kolbi. Selamat datang kembali di Jejak Rasa, program From Zero to Hero yang mengangkat kisah-kisah dari para orang-orang yang mulai dari minus atau dari nol, kemudian menjadi seseorang yang someone pada hari ini. Dan pada hari ini kita ketemu dengan kedatangan tamu yang super spesial sekali, karena tamu kita hari ini adalah guru saya sendiri. Makanya aku panggilnya Bapak Alia Rahman MPD. Salam dulu, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Tapi agak kurang fit sedikit. Agak kurang fit, Pak. Kenapa tuh, Pak? Agak meler. Jadi mungkin nanti mohon maaf nih pada penonton kita ya. Ternyata sibuk itu tidak hanya butuh semangat, tapi butuh sehat juga. Jadi itu quotes di pagi ini, guys. Jadi sibuk itu tidak hanya butuh semangat tapi butuh sehat. Sibuk butuh sehat. Oke. Jadi Bapak Dr. Alia Rahman MPD, betul, Pak? Amin. Dokternya amin. Jadi guys, beberapa waktu yang lalu saya mendengar kabar kalau beliau insya Allah lagi studi S3 ya, Pak? Studi S3. Jadi teman-teman mohon doanya. Baik, sebelum itu Pak, sebelum kita lanjut mengulik-ngulik bagaimana kisah-kisah story of my life story of life dari Bapak Ali Rahman, kita mau fun fact dulu, Pak. Mitos atau fakta. Boleh. Selamat. Jadi waktunya 3 detik, lewat 3 detik berarti dinyatakan salah. Oke, siap. Mitos atau fakta, Bapak Ali Rahman itu pernah jualan di Tanah Abang. Jualannya fakta, tapi mitosnya dulu di Depok. Oh, di Depok. Berarti bukan Tanah Abang. Bukan Tanah Abang. Guys, berarti beliau pernah jualan Dekat UI lah. Dekat UI. Anak-anak UI tahu itu. Anak UI tahu, Depok, guys. Oke, lanjut, Pak. Mitos atau fakta, Bapak itu pernah vakum nggak kuliah 3 tahun? Fakta. Aduh, nanti itu harus benar-benar kita kulik, guys. Bagaimana calon dokter itu bisa vakum 3 tahun kuliah? Gua aja kuliah belum selesai. Oke, lanjut. Mitos atau fakta, Bapak Ali Rahman ini adalah dosen muda terganteng di IAIN Bukit Tinggi. Fakta sekali itu. Jadi beliau ini adalah orang yang sangat self love person sekali, mencintai diri sendiri. Betul, Pak? Ya, harus. Oke, mitos atau fakta, Bapak dulu di IAIN Bukit Tinggi itu menjadi presiden BEM. Iya. Betul, Pak? Ya. Itu tahun 2012. Apa bisa? Bapak ini semuanya bisa. Ya, lanjut. Pertanyaan terakhir. Apakah benar Bapak sekarang adalah pimpinan sebuah pondok pesantren dan calon dokter? Pimpinan pondoknya ya. Pimpinan pondoknya ya, calon dokternya. Insya Allah. Amin. Siap. Oke, jadi guys, itu mitos fakta pagi ini, dan kita bakal lanjut ngulik-ngulik beliau. Sebelum itu, thank you for coming, Pak. Selamat datang di Kamahile Channel. Udah datang ke sini dan dalam keadaan belum sehat. Iya, terima kasih juga udah bisa diundang di sini ya. Di Nagari sendiri. Jadi guys, pulang kampung. Fun fact, beliau itu asli Kamahile. I've got the world on top of me, weighing down so heavenly, gonna fall eventually.
alhamdulillah bakal jadi calon dokter. Oke, baik. Sebelum itu jangan lupa nanti di like, comment, and subscribe Kamahilia channel. Oke, lanjut. Sebelum itu kita mau tanya dulu Pak, gimana sih sebetulnya seorang Aulia Rahman itu dengan masa kecilnya pernah main sepak tekong nggak? Atau pernah main galau, main mancik-mancik, main alang-alang nggak kira-kira Pak? Kayak gimana tuh Pak? Silakan Pak. Kalau yang generasi 90-an, 80-an itu ya, yang kelahiran 80-an atau 90-an, itu merasakan sekali itu. Pasti beda ya. Beda dengan generasi apa istilahnya generasi micin ya. Generasi micin. Oke, ya Pak. Ya. Saya menyadari. Ya, kalau dulu kita mainnya kan main sepak tekong, main gambar, main karet, main tuca. main tuca namanya ya. Ya, main tuca, kemudian main manci-manci, main gala. ya pokoknya kalau dulu tuh permainan anak itu yang mengasah kreativitas. Mengasah kreativitas. Makin kreatif. Iya. Bahkan kalau dulu kita main perang-perangan itu emang kayak dunia nyata gitu. Nyata, kita kreatif membuat pistol-pistolan gitu kan. Ada yang jadi musuh, ada iya. yang jadi penyerang. Ada yang buat itu dari kayu, beneran dari kayu. Ada yang dari tangkai pelepahnya pisang. Itu pakai itu apa? Peluru nggak? Iya. Pakai peluru. Iya. Jadi itu memang permainan anak dulu itu memang mengasah kreativitas gitu. Iya, betul. Kalau sekarang anak-anak main perang-perangan tapi di virtual gitu. Jadi kami memang nggak tahu. Ya. Jadi Rehan belum juga. Rehan dulu masih merasakan. Jadi ternyata aku nggak jauh-jauh banget ya guys. Beliau yang muda, entah gue yang masih ketuaan. Oke, jadi selanjutnya lanjut dong. Oh ya. Itu masa kecil. Masa kecil. Berarti kemudian pernah TK juga dulu. Pernah TK guys, alhamdulillah. Pendidikan pertama TK gitu kan. Pendidikan TK. Tapi nggak sampai selesai. Nggak sampai selesai karena terlalu pintar. Karena terlalu pintar. Jadi waktu itu ada 2 TK gitu. Yang pertama dulu pertama dulu TK Aisyah di Pekan Senayan. Kemang Mudia. Itu seminggu doang TK. Seminggu tamat. Karena dulu tuh emang gimana ya, anak kecil yang cukup manja juga. Oh, jadi bapak ini manja-manja gitu? Ya, Pak 7 orang bersaudara. Bapak yang paling kecil, namanya anak bungsu itu biasanya kan agak manja itu ya. Anak bungsu, apakah kamu manja? Tulis di komen. Oke, lanjut. Mungkin karena terlalu manja atau apa, akhirnya susah untuk bersosialisasi ketika itu dengan kawan-kawan baru, dengan lingkungan baru gitu kan. Akhirnya nggak nyaman, seminggu berhenti. Kemudian pindah ke TK Mekar di Danau Baru. Sekarang udah TK Mekar namanya. Masih TK Mekar, Pak. Tapi udah negeri ya. Nah, di situ juga seminggu. Seminggu juga. Ya. Seminggu. Jadi 2 minggu tamat 2 TK. Setelah itu masih lanjut. Setelah itu lanjut masuk tahun ajaran baru gitu kan. Tahun ajaran baru di SD 11 Kamangsari. Nunggu setahun dulu. Nunggu habis tahun ajaran itu dulu. Masuk SD 11 Kamangsari ketika itu. Kemudian masih ingat nama kepala sekolahnya waktu itu Bu Muziana Amar. Bu Muzi. Nah, biasanya guru-guru yang berkesan itu kan kita ingat gitu kan. Iya. Kemudian tamat tahun 2000. Nah, itu masuk sekolah nangis juga dulu itu. Nangis Pak? Iya, nangis. Berarti Bapak masih ada masa kecil. Kemudian tamat tahun 2000. Kemudian melanjutkan ke MTSN Kamang. MTSN Kamang. Sekarang MTSN 2 Agam ya. 2 Agam, iya. 2 Agam, kemudian tamat tahun 2003. Terus lanjut ke model Bukit Tinggi. Tamat 2006. Disitulah tamat 2006, antara 2006 sampai 2009 itu yang kosong.
Jadi kenapa sampai bisa apa hal yang memilih Bapak untuk memutuskan untuk vakum 3 tahun nggak kuliah? Mungkin karena ya namanya anak muda gitu ya. Ini tamat dari MAN? Iya, tamat di MAN. Bukan SMA loh guys. Ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Ya, cari tantangan gitu kan. Iya, betul. Kemudian ya tambah lagi ketika itu kawan-kawan yang satu sepermainan ketika itu rata-rata mereka sudah pergi merantau semuanya. Nah, kemudian Bapak sebenarnya disuruh, diminta oleh orang tua ketika itu untuk kuliah. Untuk kuliah. Berarti keinginan orang tua? Keinginan orang tua ada untuk kuliah. Tapi dari hati Bapak kita itu memang nggak ada keinginan untuk kuliah. Nggak ada keinginan untuk kuliah. Jadi karena logika berpikirnya anak muda ketika itu kan nggak sama dengan orang tua itu kan. Betul, Pak. Apalagi di tahun itu. Apalagi di tahun itu. Betul. Buat apa kuliah itu? Ujung-ujungnya nanti kan nyari kerja juga. Nyari duit juga. Mending nyari duit sekarang gitu kan. Ngapain harus nunggu kuliah dulu gitu kan. Karena dalam pikirnya ketika itu banyak juga orang yang udah kuliah malah nganggur gitu kan. Jadi ada kerjaan juga, buat apa kuliah itu? Mending jadi kerja dari sekarang gitu. jadi kelirunya itu orang udah sarjana, udah kuliah aja susah cari kerja, apalagi yang tamat SMA, harusnya kan gitu logika gitu kan. Betul. Tapi nggak kepikir ke situ. Sempat kepikir ke situ. Dan mindset orang seperti itu juga nggak ada waktu itu. Iya, nggak ada. Jadi 2006 tuh Pak putuskan lah ketika itu pergi merantau. Iya betul. Walaupun dengan berat hati orang tua ketika itu ya. Orang tua pengennya kuliah gitu kan. Iya. Ya, karena apa, anak terakhir gitu ya. Dari 7 orang bersaudara, yang kuliah itu kan cuma pertama kakak Pak yang paling tua, yang nomor 1. Nah, terus yang lainnya nggak kuliah. Jadi karena Pak yang paling kecil ya kata beliau kuliah kata beliau. Jadi ya mungkin ya kayak itu kena tidak terpenuhi lah harapan orang tua ketika itu. Nah, jadi ya dengan berat hati beliau melepas juga pergi merantau ketika itu. Jadi selama 3 tahun, berarti itu 3 tahun tuh merantau kan Pak? Sampai di sana itu pindah-pindah tempat atau bagaimana? Sampai di sana itu numpang dulu sama kakak ipar ketika itu. Ipar kebetulan berdagang ketika itu di Depok. Kemudian bantu-bantu dulu beliau di toko, belajar dulu ilmunya berdagang tuh kayak gimana gitu kan. Iya, betul. Kemudian sering juga awal-awal itu diajak beliau belanja ke Tanah Abang. Iya. Oh, berarti ke Tanah Abangnya? Tanah Abangnya belanja barang dagangan. Sama rata-rata bahkan Tanah Abang itu kan pusat grosir terbesar di Indonesia. Bahkan kabarnya di Asia Tenggara gitu kan. Dia hampir semua barang dagangan di Indonesia itu dari Tanah Abang. Termasuk yang dari Aur Bukit Tinggi pun dari situ juga. Jadi belanja dagang itu di situ, di grosirnya. Jadi di situlah belajar bagaimana belanja di Tanah Abang. Kemudian ya udah dapat ilmunya. Pak coba dagang sendiri. Walaupun ya masih kecil-kecilan ketika itu, dagang kaos kaki. Itu di Terminal Depok Baru itu. Bagi anak-anak UI tahu sekali itu. Terminal Depok. Terminal Depok Baru dekat ITC. Dekat ITC Depok. Jadi dekat pintu masuk terminal itu dulu dagang kaos kaki, handuk, kemudian pakaian-pakaian singlet, pakaian dalam, pakaian dalam untuk yang laki-laki itu. Berarti mulai pertama jualan pakaian dalaman ini tadi Pak? Kaos kaki. Nah kadang ada juga yang dagang barang-barang yang sifatnya musiman. Apa yang ketika itu lagi musim gitu kan, lagi tren. Apa dagang itu juga. Contohnya? Termasuk kemarin tuh ketika itu ada uang kertas ini, uang rupiah, uang mainan. Tapi dari uang asli di laminating gitu kan. Di scan kemudian di laminating, tapi ukurannya kecil. Dijadikan buat gantungan kunci. Itu tren ketika itu laris. Bahkan di kereta-kereta ketika itu hampir semua pedagang asongan itu dagang itu. Jadi Pak coba juga. Pak coba dagang itu juga itu ketika itu. Disitulah mulai belajar dagang ngasong itu, dari satu SD ke SD lain, dari satu sekolah ke sekolah lain. Kadang di Depok itu, kadang ke Jakarta. Dari situlah ya kadang hafal juga. Sekolah ini istirahatnya jam berapa itu, sekolah ini istirahatnya jam berapa itu. Itu ya lumayan juga perjuangannya kalau diingat sekarang. Sayang aja dulu
belum ada handphone kamera sebagus sekarang gitu ya. Jadi udah terdokumentasi. Mungkin terdokumentasi sejarah hidup itu untuk dikenang sekarang gitu kan. Betul. History. Oke, jadi itu selama 3 tahun itu pindah-pindah tempat. Iya, pindah. Kemudian setelah itu dagang kaos kaki tadi itu kan kaki 5, kemudian dagang musiman itu. Dan sempat juga ketika itu karena udah ada modal gitu ya, Pak coba buka stand di pasar malam, kayak di. Itu masih di Depok. Itu pindah kalau nggak di Depok. Oh nggak di Depok. Depok. Kalau yang pasar malam itu dia pindah-pindah. Oh pindah-pindah. Kadang di Jakarta, kadang di Karawang. Berarti emang ada jadwal-jadwal. Iya, kadang di Bekasi gitu. Nah itu jadwalnya biasanya 15 hari. 15 hari di Jakarta, 15 hari di Karawang. Berarti 1 bulan itu Bapak bisa pindah-pindah tempat. Bisa pindah-pindah tempat. Hijrah-hijrah. Iya. Nah, begitulah dulu. Kayak kalau sekarang kan kayak di Bukit Tinggi kayak lapang kantin itu kan sering ada pasar malam itu kan. Tapi lapang kantin sekali seminggu ramai sekarang. Kalau itu kan kadang ada yang daerahnya perkotaan, kadang yang di kampung-kampung gitu. Pasar malamnya itu. Oke Pak, jadi berarti kan selama itu udah banyak-banyak pindah tempat dari Depok, terus Jakarta dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu kenapa memilih untuk balik lagi ke Tanah Minang? Apa alasannya dan menjadi balik? Kira-kira itu pengen tahu dong Pak. Jadi sebenarnya itu tidak hanya titik balik kembali ke Tanah Minang gitu ya. Tapi juga titik balik dalam kehidupan gitu. Berputar haluan gitu. Berputar haluan gitu. 180 Pak? 180. Jadi ketika itu Bapak lagi dagang di daerah Jakarta Selatan, kalau tidak salah dekat dengan kebun binatang Ragunan itu. Jadi Jakarta itu kan kita tahu kalau udah hujan lebat aja, apalagi daerah yang agak rendah daerahnya itu kan. Geografisnya Pak. Itu kan cepat sekali kena banjir. Minimal kalaupun nak banjir besar genangan air. Jadi ketika itu karena Bapak tidak tahu kondisi lokasi daerah seperti apa gitu ya. Karena Jakarta itu kan perumahan padat. Bahkan kadang kita nggak tahu di balik rumah orang itu ada sungai apa segala macam, kita kan nggak tahu saking padatnya perumahan gitu kan. Jadi ketika itu Bapak dagangnya di tanah lapang. Ada tanah lapang di situ, ada tanah lapang yang cukup luas lah, seluas ukuran lapangan sepak bola. Tapi di area sekitarnya perumahan padat. Ternyata ada sungai di situ. Di baliknya. Jadi ketika itu ya hujan. Di seberang lapangan sepak bola itu. Iya, di seberang lapangan sepak bola itu ada sungai yang tertutup oleh perumahan penduduk yang padat gitu kan. Nah, jadi ketika itu hujan lebat itu malam, siang hari. Okay. Sekitar jam 2-an mungkin, jam 2-an. Siang. Iya, siang. Jadi biasanya Bapak tuh buka stand kan habis pada asar. Jadi siang itu nggak ada kegiatan, kita kadang duduk dulu di warung ngopi gitu kan, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman sama pedagang gitu kan. Nah, ketika sedang duduk di warung itu hujan lebat. Terus lapangan itu terendam air. Padahal udah siap-siap untuk malam. Udah siap-siap buat dasar mau buka dagang gitu kan. Ternyata pas sore udah mau kembali ke lapangan, air di lapangan itu udah setinggi pinggang gitu. Udah setinggi pinggang air di lapangan itu. Terendam semuanya. Jadi ya dagangan yang harusnya dijual untuk malam itu ya nggak bisa lagi dijual. Akhirnya ya mungkin gitu cara Tuhan untuk ngasih jalan untuk berputar haluan gitu kan. Ngasih setir. Ya. Akhirnya ya barang itu nggak bisa lagi dijual. Kalaupun dijual mungkin ya jangan modal pun nggak pulang. Ya, harganya mesti jatuh. Iya, harganya mesti jatuh. Kalau yang bisa mungkin modalnya 15.000 dijual 5.000 mungkin. Jauh sekali. Jangankan untung ya. Jadi kalau bahasa Minangnya daripada tati lantang biar taire. Akhirnya ya dijual murah aja itu. Dijual murah aja lagi. Nah, kemudian disitulah mulai berpikir ya kenapa itu?
Iya. Kok bisa seberat ini perjuangannya gitu. Betul. Rasanya yang kita lakukan bukan pekerjaan yang buruk itu kan. Dagang itu kan bukan pekerjaan yang tercela, bahkan baik. Tapi kok sepertinya berat sekali menjalaninya itu. Nggak yang haram loh dikerjain. Yang haram itu. Akhirnya coba merenung di mana salahnya itu. Akhirnya ingatlah itu, mungkin ya Allah kasih hidayah gitu kan. Barangkali karena dulu ketika merantau tuh nggak ridho orang tua barangkali gitu ya. Karena orang tua inginnya kuliah. Iya betul Pak. Nah hari ini disitulah Bapak tahu gitu ya. Benar-benar terasa sekali ke lubuk hati hadis Nabi itu, ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan murka Allah itu terletak pada murkanya orang tua. Jadi kalau orang tua nggak ridha, jangan berani jalan. Berat untuk menjalaninya. Walaupun bisa menjalaninya tapi berat. Kayak orang jalan di dalam lumpur gitu ya, dalam sawah. Jalannya bisa, tapi berat untuk melangkahkan kaki itu. Tapi kalau kita berjalan dalam ridha orang tua itu kayak berjalan di eskalator mungkin gitu ya. Mungkin dibantu. Dimudahkan itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi waktu itu Bapak telepon pulang ayah Bapak ketika itu. Dalam perasaan kecewa berarti Pak? Iya. Dan kecewa ketika itu Bapak telepon ya, Bapak jelaskan kondisinya ketika itu. Itu minus berarti? Minus. Ya, itu udah titik terendah itu. Titik rendah itu. Bisa dibilang bangkrut lah ya. Iya. Ya dengan tentu dengan air mata juga ketika itu ya. Kalau bahasa Minangnya jatuh ke dalam air mata itu kan. Laki-laki. Iya. Kalau perempuan itu udah keluar semuanya. Keluar semua ya. Oke. Apa yang disampaikan waktu itu? Kata orang tua Pak ketika itu, pulang aja lagi kata beliau. Pulang aja lagi, pulang kampung. Beliau suruh pulang kampung, kemudian nyuruh kuliah lagi. Kuliah lagi. Ternyata setelah 3 tahun Bapak merantau itu, beliau masih menyimpan keinginan itu agar Bapak bisa kuliah gitu. Udah 3 tahun gitu. Udah 3 tahun, nggak lupa gitu. Barangkali mungkin itu ya karena keinginan kita dengan keinginan tertentu tidak selaras. Akhirnya susah menjalaninya itu. Jalannya udah beda. Iya, orang tua inginnya ke sini, kita inginnya ke sini gitu. Ya kan tadi ke hadisnya kan begitu. Ridha Allah itu tetap pada ridha orang tua. Orang tua ridhanya kita ke sini. Kita jalannya ke sini. Makanya susah gitu kan. Harusnya sama-sama. Harusnya disejalankan antara orang tua dengan keinginan kita. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berpendapat. Iya, tidak boleh berpendapat sama sekali. Ya, tapi ya mungkin ketika itu ya begitu pula lah jalan schedule jalan cerita hidup, suratan takdir sudah dituliskan Allah untuk apa ketika itu. Jadi mikir-mikir ketika itu ya agak lama mikirnya. Perang setan sama malaikat di pikirannya gitu kan. Apa perangnya waktu itu? Ya kata malaikat, kata setannya dia. Iya, kata setan. Udahlah, ulang aja lagi dari nol katanya. Pasti bisa naik lagi. Iya, pasti bisa balik lagi gitu kan. Ngapain ikut kata orang tua itu. Iya. Nggak malu kamu katanya kan. Udah 3 tahun kamu tamat, sekarang mau masuk kuliah katanya. Emang kepikiran itu waktu itu. Udah 3 tahun tamat gitu kan. Sekarang baru mau kuliah gitu. Nanti nak malu kamu sama teman-teman kamu. Iya. Teman-teman kamu udah mau wisuda gitu kan. Kan udah semester 7 itu, udah 3 tahun. Kamu baru mau semester 1 gitu. Mahasiswa baru gitu kan. Nah, ya banyak. Belum lagi yang dipikirkan kata-kata orang-orang di kampung gitu kan. Apalagi kita tahu kalau di Minang itu gadang cimee gitu. Gadang cemooh aja. Gadang cemooh gitu. Besar cemooh. Akhirnya ya perang malaikat sama setannya, alhamdulillah menang malaikatnya itu kan. Ya, menang malaikatnya dan memilih. Ketika itu Bapak tegakkan dalam hati,